Perang sengit lawan Rusia, 800 tentara bayaran Ukraina dari Amerika hingga Inggris jadi korban dalam sehari. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения 4 колонн резервов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малая Токмачка Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan perang sengit yang pecah di Zaporizhia dan Donetsk menyebabkan lebih dari 800 tentara Ukraina dan juga para tentara bayaran menjadi korban hanya dalam satu hari. Kerugian musuh di Donetsk Selatan dan juga Zaporizhia berjumlah lebih dari 800 prajurit Ukraina. 20 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Minggu. Kementerian tersebut tidak merinci apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan juga terluka atau korban jiwa secara khusus. Selain kemunduran ponsel ataupun personel dan peralatan, imbuh kementerian itu, pasukan Ukraina juga kehilangan 2 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan beberapa sistem artileri buatan Soviet. Di sekitar kota Donetsk juga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina, kehilangan lebih dari 200 tentara di poros ini hanya dalam waktu 12 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir Russia Today. Konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara telah meningkat setelah Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama digembar-gemborkan pada awal Juni ini. Menurut perkiraan militer Moskwa, sekitar 7.500 tentara Ukraina telah dihabisi atau terluka di tengah upaya serangan balasan atau kontraofensif. Juga pada hari Minggu kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pasukannya yang dia klaim sangat efektif memukul mundur serangan musuh di dekat Avdiivka, salah satu titik fokus pertempuran di wilayah timur. Namun salah satu tentara bayaran Amerika Serikat membongkar atau membocorkan jika Ukraina tak memberikan efek yang khusus, bahkan dibilang sangatlah mundur atau kalah. Kepala Administrasi Militer di Avdiivka, sebuah kota pertambangan yang hancur akibat pertempuran berbulan-bulan, mengatakan kepada televisi nasional bahwa pasukan Ukraina telah maju sekitar 1 km di sekitar kota selama 2 minggu terakhir. Sebelumnya dalam sambutan, Zelensky mengatakan Tavria atau Front Selatan adalah yang paling brutal dan menyatakan terima kasih kepada tentara yang bertempur di sana dan di tempat lain. Pejabat militer Ukraina telah mengklaim kemajuan pasukan yang diraih di Front Selatan, ungkapnya. Marinir Ukraina tewas dibantai pasukan elit Rusia hingga tank-tank Jerman canggih jadi korban juga. Zelensky nangis. Zelensky akhirnya harus tertunduk lesu mendengar marinirnya jadi korban dan tewas menghadapi pasukan elit Rusia yang ternyata kehebatannya bikin NATO juga angkat tangan. Sementara itu, anak buah Zelensky yang lain dikabarkan kabur dan membelot ke Rusia untuk menghindari perang yang lebih parah. Pertempuran dahsyat di front selatan Republik Rakyat Donetsk melibatkan unsur satuan elit
Spetsnaz dari Batalion Vostok militer Rusia. Pasukan ini jadi salah satu kunci keberhasilan menangkis serangan Ukraina di dua wilayah. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi kerugian besar militer Ukraina dalam pertempuran di Remivsky dan Yuzhnodonetsk Senin 5 Januari 2023 malam waktu setempat. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina bahkan harus mengumpulkan sisa-sisa prajurit dari Brigade Mekanis ke-23 dan Brigade Mekanis ke-31 yang sudah kocar-kacir. Tentara Ukraina yang terpukul hebat dipaksa kembali maju ke garis depan. Ternyata pertempuran hebat juga pecah di wilayah Okyevsky dan Novonetskoye. Di titik ini militer Ukraina mengandalkan unit Brigade Marinir ke-37 dan Brigade Gunung Jaiger ke-68. Akan tetapi serangan dua pasukan Ukraina berhasil ditangkis bahkan dipukul balik oleh unit Batalion Vostok. Dengan dukungan rudal, artileri berat hingga penyebur api, pasukan elit militer Rusia menghentikan serangan Ukraina. Akibat tindakan aktif dan tanpa pamrih dari unit kelompok pasukan Vostok yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan, musuh dihentikan dan tidak mencapai tugas yang diberikan, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim militer Ukraina menelan kerugian besar dalam pertempuran ini. Lebih dari 1.500 tentara Ukraina tewas, 109 unit kendaraan tempur infanteri lapis baja juga rusak. Tidak hanya itu, otoritas Rusia memastikan ada dua alat utama sistem persenjataan kiriman negara barat dihancurkan. Kendaraan tempur asing yaitu 8 unit tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman dan tank AMX-10 RC kiriman Perancis. Zelensky minta seluruh tentaranya buang senjata. Inilah detik-detik pasukan Ukraina menyerah. Zelensky malu berat. Tadi gubris NATO saat meminta amunisi baru untuk melawan Rusia, Presiden Ukraina ngambek dan menyuruh para tentaranya untuk membuang amunisi dan senjata yang saat ini tengah dipegang oleh para pasukan Ukraina. Ini bisa berarti tanda Ukraina telah menyerah setelah kondisi Ukraina tercabik-cabik. Bahkan ini adalah sudah terlambat, sebuah keputusan yang tidak tepat sehingga membuat negara Eropa juga geram pada si pelawak karena mau perang namun senjata masih berhutang. Sebuah video beredar secara online di tengah perang Rusia dan Ukraina. Video itu memuat sosok dengan wajah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan meminta warga Ukraina meletakkan senjata ke Rusia. Ternyata tidak mudah jadi presiden, katanya di belakang podium dikutip pada hari Jumat.